Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang orang Kristen harus menang. Orang Kristen harus menang. Dalam hal apa? Dalam hal menghadapi pergumulan hidup. Dalam menghadapi masalah hidup. Karena masalah hidup ini tidak mudah. Itu sebabnya dikatakan di dalam judul di atas Ayub pasal 7 ayat 1 dikatakan artinya hidup itu berat. Ya, tidak mudah. Judul di atas ayat pasal 7 itu hidup itu berat. Oh, tidak mudah untuk menghadapinya. Alkitab banyak menulis orang Kristen perang. Perang diumpamakan seperti apa? Orang yang sedang bertinju. Ya, saudara-saudara, orang yang ada dalam gelanggang olahraga berpacuh, ya, yaitu lari dan lain sebagainya. Sebab itu, menghadapi pergumulan ini kita harus menang. Ya, untuk dapat menang ada beberapa syaratnya. Mengapa orang Kristen harus menang? Nomor 1, Matius 1 ayat 23, sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus namanya dikatakan di dalam Matius 1, 23, Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan menyertai kita. Siapa Tuhan Yesus itu? Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran 15 ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang. Jagone perang. Iya. Yang kedua dikatakan Yesaya 9 ayat 5, Tuhan itu Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Allah, siapa yang bisa menang lawan Allah? Tidak ada, pasti kalah. Ya, dikatakan Matius 2, Amsal 21 ayat 31, kemenangan itu loh, yang pegang semua kemenangan itu ada di tangannya Tuhan. Iya, saya kasih contoh di dalam Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Orang Israel menderita. Bahkan Gideon waktu itu ada, sampai Gideon katakan, mana ceritanya dulu-dulu itu mana? Katanya Allah itu hebat. Tapi lihat kita ini miskin, melarat. Kita penuh hidup penuh dengan ketakutan. Mereka hidup tak layak ada di celah-celah batu gunung. Mereka menabur, nanti sudah mau panen datang orang Midian. Semua dirampas, ternak-ternaknya dirampas. Satu hari datang orang Midian itu tidak sedikit. Jumlahnya 135.000 orang tentara. Ya. Gideon diberitahu oleh malaikat, kamu akan dipakai Tuhan untuk melepaskan orang Israel dari tangan orang Midian. Serukan perang. Diserukan, ayo perang, siapa yang mau ikut? Datangnya juga banyak, 32.000 orang. Musuhnya dikatakan 135.000, tentaranya Gideon 32.000. Tuhan katakan terlalu banyak. Katakan yang takut boleh pulang. Sebab nanti kalau menang katanya karena kami banyak. Diserukan yang takut boleh pulang. Yang pulang tidak sedikit, ugal-ugalan yang pulang 22.000. Tinggal 10.000. Tuhan bilang terlalu banyak. Bawa ke sungai. Siapa yang minum dengan nyeduk di tangannya, jilat, itu yang dipilih, jumlahnya cuma 300 orang. Musuhnya 135.000 orang tentara. Kalau dibuat perbandingan 1 dibanding 135.000 orang banding 300 orang. 1 orang 450 orang. 1 orang melawan 450 orang. Di sini ada yang jago apa saja, silat, ya, silat, kuntau, ya, apa saja, judo, jiu-jitsu, karate, apa saja, ya,
ahli lekang, gingkang, singkang, apalagi makan bikang sambil berangkang-berangkang. Wah, tambah hancur remuk. Tidak bisa menang. Ya, tapi Tuhan katakan cukup. Ya. Saudara tahu ngadepi musuh yang 135.000 itu? Senjatanya aneh-aneh, lucu-lucu senjatanya. Senjatanya sederhana. Apa? Nomor 1, trompet. Ya. Apa artinya trompet? Trompet ini bicara tentang doa. Ya. Senjatanya lagi bawa apa? Bawa kendi. Ya. Orang bisa bingung, ini perang. Apa-apaan senjata, trompet, kendi, apalagi bawa obor. Iki perang tandelek kodok iki. Iya. Wah, bingung orang. Ini senjatanya. Tapi ini punya arti rohani yang dalam. Trompet itu bicara tentang doa. Iya. Kendi itu dari tanda liat. Itu harus dipecahkan. Artinya apa? Hadapi doa dan puasa. Saudara-saudara, banyak orang senang menghadapi masalah. Iya. Tidak doa, senangannya titip doa. Setiap ketemu orang, hamba Tuhan, tolong ya doakan saya. Bisa? Tidak bisa? Langsung dijawab, tidak bisa. Ya. Kalau menghadapi masalah, ya harus dirinya sendiri yang doa. Getu cari Tuhan. Ayo, sungguh-sungguh. Semangat cari Tuhan. Ya. Dan apa obor itu? Obor itu semangat, iman yang menyala-nyala. Dan nomor 1, Tuhan dilibatkan di dalamnya. Apa buktinya Tuhan dilibatkan? Ya, Tuhan dilibatkan itu artinya tentaranya Gideon dibagi 3. Ya, musuh lagi enak-enak tidur, tiup trompet di tet. Musuh bangun kedandapan. Iya, langsung kendinya dipecahkan, brok. Waduh, mereka tambah ketakutan. Iya. Dan waktu mereka ketakutan, kaget gini, ya, lalu obor dinyalakan. Lihat, begitu banyak tentaranya Gideon, mereka bunuh-bunuhan sendiri. Dan semuanya habis, mati jadi mayat. Saudara-saudara, kemenangan itu bukan karena kita banyak. Bukan. Kemenangan itu ada di tangannya Tuhan. Ya, Amsal 21 ayat 31, kemenangan ada di tangannya Tuhan. Ya. Dikatakan itu di dalam 1 Samuel 14 ayat 6, menang itu karena Tuhan yang menolong, bukan karena banyaknya atau sedikitnya orang yang ikut dengan kita bantu perang. Senjatanya sangat sederhana, yaitu Tuhan dilibatkan dalam peperangan itu. Yang kedua, trompet, doa. Hadapi masalah yang sukar, musuh yang begitu berat. Saudara-saudara, ayo kita harus berdoa sungguh-sungguh, jangan titip doa. Ya, saya menghadapi kesukaran, mau jual rumah saya jual harga di bawah harga pasar, tidak laku. Saya sadar kalau Tuhan tutup berkat, tidak ada satu berkat bisa turun. Tapi kalau Tuhan berkat, buka berkat, tidak ada satu tangan bisa nyingkirkan berkat yang akan jatuh sama saya. Saya ngadepi jual rumah 3, mau bangun gereja Sutorejo. Saya tidak krisis. Waktu itu bunga bank sampai 70%. Teman-teman saya, direktur bank, katakan, Kotik, maaf ya Pak Tik, saya tidak bisa ngasih utang. Ya entah, kamu duduk sini. Hitungan orang yang masuk bank itu berapa satu hari. Bisa dihitung. Ya, saya dengar gitu, saya pulang, saya katakan, besok saya puasa. Terus 3 hari. 3 malam. Sambil naik sepeda motor, saya jemput anak-anak sekolah. Pak Sam, David, Simon. Mulut ini tidak pernah berhenti. Naik sepeda motor sambil umi-umi itu sambil nangis.
Tuhan, siapa lagi yang bisa nolong saya? Teman-temanku sudah angkat tangan. Siapa lagi Tuhan? Hanya Engkau. Tuhan, orang yang percaya kepadamu tidak pernah dipermalukan. Tuhan, tolong aku, Tuhan, tolong. Saudara-saudara, dalam satu hari, rumah itu laku seperti orang jual pisang goreng. Tidak dimurahkan, tidak. Biasa kan? Ya, dalam satu hari 3 rumah laku. Saudara-saudara, ini luar biasa ini. Ya, rumah di Mojoarum, Gang 1 nomor 42, itu lagi dikontrak orang, baru tekan kontrak itu. Ya, saya bilang, ya apa ini? Ini rumah saya ini baru dikontrak orang. Tidak bisa, kalau mau ya nunggu sampai. Tapi bayar dulu semua full. Tidak apa-apa, bayar dulu full. Nerimanya nanti 3 tahun lagi. Sesudah rumah itu habis kontraknya. Mana ada orang jual rumah kayak gitu bisa payu. Laku. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Jadi kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Saya mbak uang ratusan juta ke bank. Teman saya bilang apa? Katik, kau ini kepanjang diberkati Tuhan, disertai Tuhan kok kau ini. Duduk gini, ada orang masuk. Ya, bang, kamu bisa megang duit ratusan juta. Ini siapa? Kena saya? Oh, enggak. Kena Tuhan. Sambil naik sepeda motor, sambil nangis. Orang yang lihat saya, orang yang di BMW lihat saya, ambil nangis, umi-umi. Ini orang gendeng, be. Orang ini orang kepaten, be. Mungkin ngadepi kematian. Nah, tidak apa-apa. Itu sebabnya, saudara-saudara, ayo doa. Ojo titip doa. Gak bisa doa. Ya, dikatakan doa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, Matius 21 ayat 22, kamu akan terima itu. Ya, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan di depan. B, dikatakan senjatanya itu buyung. Buyung itu puasa. Harus puasa. Ya, saudara-saudara, kalau saudara baca Yesaya 58, itu khusus semuanya bicara tentang puasa. Kalau engkau puasa, dikatakan borok-borokmu akan sembuh. Borok apa, Pak? Aku tidak punya borok. Mulus sih. Iya. Mungkin borok ekonomimu. Mungkin borok-borok itu kesehatanmu. Mungkin keluargamu. Dan macam-macam. Tuhan akan pulihkan semua. Kalau kita doa puasa. Ya. Hari sialmu. Tidak pernah dapat untung ya. Hari gelap terus. Rugi terus. Itu akan sirna. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau berseru katanya waktu puasa, Tuhan itu kaget jumbul. Apa? Oh, jangan takut, aku di sini. Tuhan itu gitu. Ya. Tuhan itu ayo doa puasa. Ya. Opor iman harus mantap. Ya, semangat yang nyala-nyala. Musuh bunuh-bunuhan sendiri dan Gideon menang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, kenapa orang Kristen harus menang? 1 Yohanes 4 ayat 4. Kenapa? Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus naik ke surga, tidak naik langsung blas. Tidak, tapi dia katakan tunggu di kamar loteng Yerusalem. Engkau semua akan diberikan seorang penolong. Siapa? Roh Kudus. Alkitab katakan waktu kita percaya Yesus, kita sudah dipenuhkan Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus itu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Itu sebabnya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus taat firman Tuhan. Harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Roh Kudus, roh yang suci. Kalau kita hidup suci, kuasa Allah menyertai kita. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, kita ditinggalkan Roh Kudus. Dan kita akan celaka. Simpson,
ditinggalkan Roh Kudus. Siapa Simpson? Simpson itu Okabawes. Tahu Okabawes? Tahu enggak Okabawes? Otot kawat balung besi. Tidak ada yang bisa melawan setan. Di tabur 1000 tentara, dia nambah senjata, dia eker-eker di tanah, dia tulang rahang gede. Dengan tulang rahang gede 1000 tentara dibantai sama Simpson. Tapi waktu dia terus berdosa, tidak pernah taat, dia main-main terus, dia tiap hari datang di tempat pelacuran. Dikatakan Roh Kudus berduka, dia ditinggalkan. Badannya tetap besar, tetap belegar, tetap supirnya tetap gede. Tapi Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Dia tidak ada apa-apanya. Dia dibelai oleh Delila. Siapa Delila? Delila bukan Simpson yang kedua. Bukan supirnya gede-gede. Delila tidak. Delila itu artinya lemah gemulai. Mas, sini mas. Sini mas. Aduh, ditidurkan Simpson. Ngaku kekuatannya di mana? Dicukur rambutnya. Dikasih tahu, Simpson, orang Filistin datang. Wah, pegang seperti dulu. Dia sudah tidak punya kekuatan. Luar biasa menderita. Langsung diikat tangannya, dicungkil matanya. Betapa sakitnya mata kena debu saja sakit. Ini langsung dicongkel keluar. Buta. Tak tahu apa-apa. Dia dibuat permainan, diejek, dihina, direndahkan. Kenapa? Dia main-main terus dalam dosa. Dia ditinggalkan Roh Kudus. Dihina dia. Disuruh muter gilingan. Itu. Ya. Dipermainkan. Tapi terakhir orang Filistin itu, ya, tidak sadar rambutnya Simpson tambah panjang. Bukan karena Simpson doa, Tuhan, kesempatan terakhir aku bisa balas sakit hatiku. Dikasih kekuatan. Dia suruh anak kecil, nyu. Om tahu nyu ini tiang penyangga gedung ini. Di mana tiang penyangga? Oh, Simpson mengerobohkan di gedung yang besar itu, ya, tempat mereka memuja berhalanya. Semua yang mati lebih banyak dari orang musuh yang dibunuh selama dia hidup. Terus, kalau kita main-main hidup tidak kudus, ditinggalkan Roh Kudus, cilaka itu. Raja Saul, Raja Saul tidak taat firman. Berkali-kali disuruh nunggu Nabi Samuel, dia ngelancangi mempersembahkan korban. Dia ngambil barang-barang jahat. Ditinggalkan Roh Kudus, ketakutan. Cari dukun. Sudah cari dukun biar kamu nanti sebentar lagi dalam perang ini mati. Akhirnya dia bunuh diri. Tragis. Matinya Saul dengan anak-anaknya dipenggal oleh musuhnya. Saul bunuh diri, lehernya dipenggal, mayatnya dipakukan di kota Bet-san. Ya, nah saudara-saudara, ayo kita ini disertai Tuhan. Tuhan memberi kita kuasa yang ada di dalam kita itu lebih besar dari semua kuasa yang ada di dunia. Sebab itu serahkan dirimu kepada Allah, lawan iblis. Iblis akan lari daripada kuasa kita yang ada dalam kita lebih besar. Yang ketiga, Matius 28 ayat 18, yang megang semua kuasa di surga dan di bumi, Yesus. Tuhan Yesus katakan, segala kuasa di surga di bumi ada dalam tanganku. Matius 18, Tuhan Yesus berkata sepatah kata, iblis diusir. Matius 8 ayat 27, angin dan ombak yang begitu besar sama Tuhan dikatakan, teduhlah engkau. Seketika itu juga angin dan ombak jadi teduh. Matius 18 ayat 20, Tuhan Yesus ada di sini hari ini. 2 orang, 3 orang sebut namanya, dia ada.
Saudara menghadapi masalah apa, Yesus sanggup nolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang bisa nolong kita hanya Tuhan Yesus. Ingat saudara-saudara, ingat saya hari ini katakan wanti-wanti, jangan takut menghadapi apa saja. Corona, apa penyakit apa saja, jangan takut. Ibrani 2 ayat 18, yang bisa nolong kita itu sudah menang. Dan kita juga diberikan kemenangan. Ayo, pegang iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus, hampiri Tuhan Yesus. Saudara akan diberikan kemenangan. Dia sanggup nolong saya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.